Kini saya akan membahas tentang program tahfiz di An-Nafiyah yang akan dinarasumber oleh Ning Wardatul Hamlo MPD. Selamat datang di podcast kami, Nek. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Sejak kapan ada program tahfiz di An-Nafiyah? Oh ya, untuk tahfiz dan tahsin di An-Nafiyah ini, di lembaga An-Nafiyah ini dimulai sejak tahun 2018. Itu untuk tahfiznya, untuk program menghafalnya. Tapi untuk program tahsinnya atau program bacaan Qur'annya dan program untuk menghafal juz amma, juz 30, dan itu dimulai dari RI. Itu dimulai sejak tahun saya berada di sini, setelah saya keluar dari pondok pesantren yang Quran Kudus tahun 2014. Nah, sejak itu kan saya diperintahkan oleh Adi untuk menjalankan itu dimulai program tahsinnya. Awalnya itu saya mulai bukan anak dulu, anak kecil-kecil dulu, saya ambil beberapa dulu. Habis itu tahun 2014 saya ajarkan mereka beberapa cara mengaji Al-Quran, cara mengaji Al-Quran seperti apa, kajian apa, seperti itu. Dan alhamdulillah juga pas tahun 2014 ini juga mengadakan pertama kali wisuda tahfiz untuk juz 30 atau juz sama, seperti itu. Programnya itu seperti apa, Nek? Untuk program apanya ini? Program tahsinnya ya. Kalau untuk program tahsinnya itu metode yang kami pakai, metode yang kami pakai itu menggunakan metode yang buat, di mana kitab yang buat sendiri itu merupakan dari pondok saya sendiri, pondok yang dulu saya membantu di sana, yaitu di pondok pesantren yang Quran Kudus dari sejak tahun 2014 dan juga sampai itu sampai sekarang. Jadi untuk pertama-tama sebelum anak-anak memulai tahfiznya, memulai menghafal Al-Qurannya, itu saya benarkan dulu ngajinya seperti apa, seperti apa, seperti itu, melalui kitab dan metode yang buat ini, mulai dari jilid pemula sampai jilid 7, dari bacaan bori, bacaan tajwidnya, bacaan makhraj hurufnya seperti apa. Siapa pencetus program tersebut? Untuk di sini, yang di sini, ya saya sendiri. Ya, pas tahun 2014 itu awalnya kebingungan juga mau pakai metode apa, gitu, metode yang terbaik apa, gitu. Awalnya namanya memang tidak langsung pakai yang dua. Di An-Nafiyah ini tidak langsung pakai yang dua. Saya hanya pakai yang penting belajar tajwid aja dulu. Yang penting belajar tajwid, yang penting kitabnya dari kitab tajwid aja gitu. Belajar saja dulu. Tapi kalau lama-lama kayaknya kalau hanya belajar tajwid saja kayaknya kok kurang gitu ya. Kurang. Anak-anak kok kayaknya hanya tahu baca tajwid saja, tapi makhraj hurufnya kurang. Tapi juga artinya juga kurang. Hanya tajwidnya saja yang bisa gitu. Akhirnya saya cari metode-metode mulai dari Qiraati, Umi, dan pilihannya terjatuh sama yang doa. Yang dicetus sendiri sama beliau masuk pada pesantren pondok tahfiz yang Quran. Kira-kira dari kelas berapa yang boleh ikut tahfiz? Untuk boleh ikut tahfiz seluruhnya boleh ikut tahfiz seluruhnya, mulai dari RI boleh, mulai SMP pun boleh, SMA pun boleh. Bahkan mungkin ada saya tahu salah satu anak yang masuk yang saat ini dia memulai program tahfiznya setelah SMA, setelah lulus SMA. Jadi untuk program tahfiz Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Mau mulai sejak kecil oke, mau mulai SMP oke, SMA pun. Kadang-kadang saya mau nih kalau setelah SMA baru menghafal Al-Quran, tidak apa-apa. Nah, program tahfiz itu tidak ada batasan umur. Bahkan kalau sampai baru ada keinginan setelah kuliah pun atau setelah jadi ibu rumah tangga baru mau menghafalkan Al-Quran, tidak apa-apa. Saya bimbing di sini, saya bantu lah sebenarnya di sini. Jadi tidak ada batasan umur, mulai minimal
tujuan utamanya gitu ya. Untuk tujuan utamanya sebenarnya hanya ya mengamalkan Al-Quran aja seperti apa. Untuk membenarkan diskusi ini membaca Al-Quran yang baik sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhraj yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Awalnya saya merasa di sekitar sini ini bacaan orang-orang Al-Quran sekitar sini itu sebenarnya sudah bagus, cuman karena terlalu banyak berlagu, ngajinya memang dilakukan, akhirnya mereka kurang memperhatikan panjang dan pendeknya. Kadang yang panjang dibaca pendek, kadang yang pendek dibaca panjang, atau yang dengung, benda musyadadah, atau ikhfa, atau lebih benar itu seringnya tidak dipakai. Karena apa? Karena terlalu berlagu. Terlalu berlagu, terlalu mengedepankan lagu, terlalu dilakukan. Karena kalau lagu kan memang disesuaikan sama lagunya, akhirnya Al-Qurannya, bacaan Qurannya itu kurang bagus lah seperti itu. Jadi kalau dari masalah kalau lancarnya orang-orang sekitar sini, bahkan anak-anak sini pun juga lancar, sudah lancar banget dibanding di luar gitu ya, dibanding seperti ini. Cuman memang karena terlalu berlagu, akhirnya bacaan Qurannya kurang bagus gitu. Dan oleh karena itu saya mengambil metode yang doa itu juga karena memang yang doa itu mengedepankan talqinnya. Bacaan Quran itu tidak hanya kita bagus bacaannya saja atau dibaca tajwidnya saja bagus enggak, tapi seluruh komponen, seluruh bagian dalam hal-hal yang dibaca Al-Quran itu harus seperti apa yang diajarkan Rasulullah harus kita tahu, harus kita baca sesuai apa yang diajarkan Rasulullah gitu. Ya dari tajwidnya, ya dari makhraj hurufnya, ya dari tartilnya, panjang pendeknya seperti itu. Dan terutama bacaan-bacaan lain atau bacaan-bacaan yang aneh lah, atau yang itu sebenarnya hanya ada beberapa di Al-Quran seperti itu. Dan itu kebanyakan dia untuk masyarakat sekitar sini tuh dibacanya istilahnya kalau modulannya tuh los-losan, ya udah standar gitu, pakai baca gitu. Bagaimana cara memberikan motivasi kepada siswa-siswi agar mereka ada kemauan menghafal Al-Quran? Untuk memberikan motivasi ya. Sebenarnya motivasi menghafal Al-Quran itu yang paling utama itu harus ada dalam dirinya sendiri. Faktornya apa dulu? Karena menghafal Al-Quran itu tidak hanya saat ini saja, tidak, tapi untuk keberlangsungan seluruh hidup sampai akhir hayat. Kita menghafal, contoh saat ini kita secara sengaja, secara sadar menghafalkan Al-Quran Yasin. Terus ternyata setelah beberapa saat itu, atau setelah kita menikah, setelah kita berumah tangga, punya anak dan sebagainya, kita lupa hafalan itu. Lupanya bukan karena sengaja, lupanya karena sengaja, karena memang kita nggak pernah buka Qurannya lagi, dan itu yang bisa dikatakan itu lalai dalam menjaga hafalan Qurannya. Bisa dikatakan kita sengaja untuk lupa terhadap Qurannya, dan itu yang bisa dikatakan dosanya agak berat gitu. Karena tidak sengaja kita menjaga menghilangkan Al-Quran kita. Tetapi kalau semuanya kita sudah berusaha untuk mengajar tiap hari, sudah berusaha untuk seperti ini dan seperti itu, untuk bagaimana menjaga Al-Qurannya itu, dan memang ada kesalahan dari kita atau kurang kemampuan kita untuk sedikit hilang Al-Qurannya atau kurang bagus baca Qurannya yang sudah kita hafal tuh, insya Allah dimaafurlah gitu. Yang penting kita ada usaha untuk terus-menerus untuk menjaga hafalan Quran. Entah itu kamu dapat berapa juz atau berapa surat. Kadang ada seperti ini, bilang ke saya, kan saya baru ikut ini, baru ngafalin juz aman, jadi kalau semuanya hilang ya tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Ngafalin Quran tidak seperti itu.
mau kamu ngafalin 1 juz pun, 2 juz pun, atau 1 surat pun, tapi kalau kamu dengan sengaja menghilangkan hafal Qurannya, itu dosanya, akibatnya, gitu. Dan itu akan kita akan Allah tidak pernah menjawab nanti di akhirat. Usaha aja. Jadi memang untuk motivasi menghafal Al-Quran itu yang paling utama itu harus ada dalam dirinya sendiri. Saya waktu terus, saya peringatkan terus kepada anak-anak yang mau menghafalkan Al-Quran. Ketika dia sudah pastinya sudah selesai, dia sudah belajar pastinya sudah selesai, terus dia ini saya mau lanjut untuk ditahfidz. Oke, boleh nak, silakan. Saya setuju. Saya akan bantu sama mungkin. Tapi yang sampai harus ingat adalah Al-Quran yang akan kamu hafalkan ini itu wajib kamu jaga sampai akhir hayat. Wajib kamu jaga sampai akhir hayatnya. Mau bagaimana keadaan ngumpul, keadaan sampai nanti menikah, punya anak, punya cucu, bahkan Al-Quran itu tetap harus ada dalam hatimu. Usahakan kamu tetap harus murojaah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun caranya. Jadi memang saya bilang terus anak-anak, terus ya deh, jangan hanya sekedar kamu di pondok, keseringannya dulu, keseringan itu nih, anak-anak di pondok hafalkan dengan semangat, dengan ini, tapi ketika liburan pulang, dah los gitu. Al-Qurannya nggak pernah dibuka, hafalannya nggak dibuka, salah gitu. Karena rasanya apa? Nanti di pondok bakal dibuka lagi. Tidak seperti itu. Istilahnya gini. Semakin sering kamu murojaah hafalannya sampean, itu akan semakin ingat, gitu. Semakin cekak bahasa Walimanya, semakin ingat semakin ingat Quran itu dalam hati dan pikiranmu. Kadang ada seperti ini, ada beberapa orang tipe yang dia blank hafalan Qurannya secara itu, tapi mulutnya karena dia sudah terbiasa membaca Al-Quran, dia sudah terbiasa binabur atau membaca Al-Quran dengan melihat binabur. Nah, akhirnya apa? Mulutnya yang jalan. Saya sering menjumpai teman saya itu, dia kadang ini baca itu, tapi dia terus kadang sampai ngantuk-ngantuk, tapi terus dia harus baca apa? Padahal secara akal akalnya sudah hilang karena terikam atau tidak tertidur. Tapi karena dia sudah terbiasa mulutnya akhirnya ngaji terus. Padahal dia ngantuk-ngantuk kadang biasanya. Nah, itu kenapa? Itu karena dibiasakan untuk membaca terus hafalannya sudah punya. Jadi memang keinginan kuat dalam diri itu harus ada ketika kalian sudah ada niat untuk menghafalkan Al-Quran. Itu motivasi pertama ya. Motivasi pertama itu dalam dirinya sendiri. Kedua, dukungan dari orang sekitarnya. Jadi tidak hanya terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mempunyai anak hafal Al-Quran, meskipun itu cuma 30 pun, ataupun masih cuma beberapa surat saja di sekolahnya sudah diwajibkan hafal Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin dan segala macamnya, surat-surat yang dia terbiasa kita baca terus wajib dihafalkan. Itu wajib untuk dijaga, untuk membantu jaga orang sekitarnya. Ibu bapaknya ingatkan anaknya, jangan cuma biarkan aja anaknya nggak buka main HP terus setiap hari. Gimana kamu nggak baca Quran? Jangan cuma situ, ditarik anaknya, diajak tuh, ayo kamu sekarang waktunya ini, ditegesin begitu. Kenapa? Karena juga orang-orang di sekitar yang kafir, orang-orang yang kafir itu juga ada kewajiban untuk membantu dia menghafalkan Al-Quran, yang menjaga bacaan Qurannya. Jadi jangan cuma dilihatin terus anaknya, tapi nggak pernah ditegur, nggak pernah diajak, nggak pernah itu ya Pak ya. Jadi tolong juga kan ketika sudah, ketika anak sudah saya selalu ingatkan, nitip ya Bu, nitip ya Pak, anaknya sudah 30 ini, meskipun cuma 1 juz ya, jangan anak cuma 1 aja nih, itu aja. Jadi nggak gitu. Berapapun hafalan Quran anakmu, berapapun hafalan Qurannya anak kita, meskipun cuma 1 juz, bahkan 1 surat pun, tetap
tolong dijaga, bantu anaknya. Nah, siapa tahu meskipun bukan anaknya, karena dawuhnya kiai saya pernah seperti ini. Al-Quran itu ya bisa mensyafaati kita, tapi juga bisa melaknati kita. Artinya seperti ini. Al-Quran itu ridho kamu baca, ridho kamu hafalkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ridho. Itu suatu saat nanti huruf-huruf dalam Al-Quran itu di akhirat kelak dia akan, si Allah saya ridho dibaca oleh fulan, si fulan. Tapi ada surat itu nanti ada surat Yasin. Kalau saya gak ridho dibaca dia, saya gak ridho mensyafaati dia. Kenapa? Karena dia meninggalkan saya. Ibaratnya lagi awalnya disayang saya, setelah selesai, setelah dapat dibuang, gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi saya Yasinnya nanti datang, hafalan Quranmu akan datang nanti. Saya gak ridho dia masuk surga. Meskipun dia tahfidz, meskipun dia hafal Quran, tapi saya gak ridho dia masuk ke surga. Kenapa? Karena dia meninggalkan saya, kata surat Yasin atau kata juz amma surat An-Naba gitu. Ayo geret dulu, tahu bilah seperti itu ya. Jadi memang Al-Quran itu akan bisa mensyafaati kita, bisa juga melaknati kita. Kenapa? Karena nggak ridho kita dibaca kita, nggak ridho juga bacanya sembarangan. Bisa jadi juga seperti itu. Pokoknya dibaca langsung saja. Gak mau panjang, pendek, ini bacaan apa? Guna, gak tahu ikhfa, gak tahu ilmu, pokoknya dibaca aja. Itu juga bisa jadi. Al-Qurannya gak ridho. Aku kan seharusnya dibaca seperti ini, tapi kenapa aku dibaca ini aja? Aku gak ridho, dia baca aku kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Karena memang Al-Quran itu suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Hai saudara Yasin, kamu sudah dibaca siapa aja? Oh, aku sudah dibaca sama ini, sama ini, sama ini, dan aku ridho dan tolong masukkan ke surga. Karena dia baca aku dengan tampil, karena dia baca aku dengan makhluk huruf yang baik, karena dia baca aku dengan begitu indahnya. Intinya membaca Al-Quran itu, untuk menghafalkan Al-Quran juga itu perlu motivasi diri sendiri dan juga orang sekitarnya. Karena yang akan kita jaga ini, yang akan kita hafalkan ini adalah kalamnya Allah. Tidak sembarangan, harus penuh hati-hati. Kita akan mencintai Allah itu tidak hanya dengan sekedarnya saja. Yang penting hafal, yang enggak. Tapi kita butuh usaha yang tidak sedikit, butuh air mata yang keluar yang tidak sedikit. Coba tanyakan sama anak-anak yang sudah tahfidz. Berapa air mata yang mereka keluarkan? Pasti banyak. Karena apa? Karena tidak mudah. Satu mungkin karena hafalannya sulit, bisa jadi. Atau yang kedua bisa jadi karena tidak bisa mengendalikan bahwa rasanya sendiri melakukan suatu hal yang dilarang, akhirnya mengakibatkan bacaan doanya hilang. Bisa jadi seperti itu. Ya, intinya. Tapi yang perlu diingat, untuk menghafalkan Al-Quran itu tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Saya waktu itu soal saya kadang ada anak yang 1 minggu, 2 minggu dia itu hafalannya masih 1 lembar aja. Kadang ada yang 1 bulan masih halaman 1 aja, contoh juz 2 halaman 1 aja 1 bulan. Kenapa nak? Kok masih ini aja? Kok gak nambah-nambah? Kenapa? Gak tahu, gak hafal, gak bisa. Sudah anaknya sampai nangis segala macam. Gak apa? Menghafal Al-Quran itu perlu ditarget, perlu emang bagus untuk ditarget. Tapi yang paling perlu digarisbawahi adalah kamu cinta Al-Qurannya, kamu cinta hafalan Al-Quranmu, perlahan-lahan, gak ada batas kamu mau hafal selama berapa tahun. Ada kok beberapa ulama yang menghafalkan Al-Quran itu gak cuma setahun, 2 tahun, sampai berpuluh-puluh tahun. Ada juga yang menghafalin setahun selesai. Jadi apa? Itu keistimewaan masing-masing anak. Seperti itu ya. Jadinya jangan pernah berputus asa. Menghafal Al-Quran mau susah, mau sulit, yang penting kita usaha aja. Allah yang akan menjaga buat kita, Allah yang akan menuntut kita seperti apa Al-Quran kita. Terima kasih atas penjelasannya tentang program Tahfidz dan Nafiyah.
tinggal di tengah sana. Pamit undur diri.